Wahyu pasal 14, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Penglihatan yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes di Wahyu pasal 14 ini, di mana Rasul Yohanes melihat anak domba huruf besar, dalam hal ini Tuhan Yesus berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia ada 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Kita ingat di pembacaan Wahyu pasal 7, di situ sudah dituliskan Wahyu pasal 7 ayat 7 bahwa ada 144.000 orang-orang yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan ini disaksikan, dilihat oleh Rasul Yohanes di pembacaan Wahyu pasal 14 ini. Dia melihat anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia ada 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ini yang membedakan bagaimana 144.000 orang ini, orang-orang yang setia dan taat sampai akhir. Mereka ditulisi di dahinya nama anak domba dan nama Bapanya. Ayat 2, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Itu kedengaran suara setelah dia melihat tadi anak domba yang berdiri dengan 144.000 orang-orang, yang mana ada meterai di dahi mereka yang bertuliskan nama anak domba dan nama Bapanya. Dan di ayat 2 Rasul Yohanes mendengar suara. Nah, suaranya itu dari langit bagaikan desau air bah dan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang didengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ada nada-nada, kalau kecapi nada indah yang didengar. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Jadi di depan tahta Elohim 144.000 orang-orang ini menyanyikan suatu nyanyian baru, nyanyian yang belum pernah dibunyikan sebelumnya, yang dinyanyikan sebelumnya. Dan di hadapan tahta Elohim, di depan keempat makhluk yang sudah diperlihatkan sebelumnya kepada Rasul Yohanes, dan juga kepada di hadapan 24 tua-tua yang ada. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Nyanyian dari ke 144.000 orang ini menyanyikan nyanyian baru, nyanyian yang Tuhan taruh khusus di dalam mulut mereka, nyanyian kehidupan, perjalanan bersama dengan Elohim saat mereka terus mempercayai, terus taat dan setia kepada Elohim, kepada anak domba, sekalipun mengalami berbagai-bagai penganiayaan, sekalipun mengalami kesesakan yang besar, tetapi mereka tetap teguh berdiri di dalam iman dan percaya kepada Dia. Dan inilah yang menjadi nyanyian baru yang mana orang lain tidak bisa tahu dan tidak bisa menyanyikan nyanyian itu, tidak bisa mempelajari nyanyian itu selain daripada mereka sendiri. Karena mereka yang menghidupi perjalanan bersama Elohim, perjalanan bersama Tuhan, dan itulah yang mereka nyanyikan, sehingga tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain dari mereka sendiri. Dalam hidup kita pun kita menjalani perjalanan-perjalanan hidup bersama Tuhan, yang mana hanya kita yang rasakan, hanya kita yang tahu bagaimana
kasih Tuhan yang terus-menerus menopang kita, kekuatan daripada Tuhan, harapan-harapan yang Tuhan berikan saat kita tidak melihat harapan lagi, kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan berikan di saat kita tidak ada kekuatan mau menyerah dalam hidup. Tuhan datang senantiasa untuk menolong kita, mengulurkan tangan kanannya yang selalu membawa kemenangan. Dan nyanyian-nyanyian itulah yang kita bisa nyanyikan, nyanyian baru yang dia taruh di dalam mulut kita, yang orang lain tidak bisa pelajari karena hanya kita yang menghadapi, hanya kita yang menghidupi perjalanan hidup bersama dia di dalam kasus-kasus yang kita lewati. Dan itu yang membuat pujian, nyanyian baru Tuhan taruh di mulut kita. Ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, orang-orang ini 144.000 orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Bukan hanya di sini dituliskan perempuan, tetapi dalam hal ini mencemarkan diri dari keadaan-keadaan di dunia, tidak hidup seturut dengan dunia, tetapi mereka hidup terus di dalam tuntunan, kemurnian, apa yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mencemarkan dirinya. Mereka murni di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, tidak mau diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tidak mau begitu saja ikut menerima ajakan-ajakan dari orang-orang, tetapi mereka terus tekun dan setia menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan bukakan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Saat mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, artinya mengikuti keteladanan anak domba, mengikuti cara hidup anak domba, tidak melenceng ke sana kemari. Mereka hanya mengikuti kemana anak domba, yaitu Yesus Kristus sebagai gembalanya. Dan di dalam mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Elohim dan bagi anak domba itu. Jadi merekalah yang ditebus dari antara banyaknya manusia sebagai korban sulung bagi Elohim dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Mereka dipilih, dituliskan di dahi mereka materai-materai nama Elohim dan nama anak domba. Karena mereka orang-orang yang murni, orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dan tidak mencemarkan mulutnya dengan dusta, dan mereka hidup dengan tidak bercela, hidup dengan jujur, hidup dengan diterangi sinar Kristus, membuat mereka dipilih, orang-orang yang menjadi pilihan Kristus, orang-orang yang terus-menerus mengikuti anak domba. Bagaimana kita hari ini juga ada keteladanan Yesus Gembala yang baik melalui tuntunan Roh Kudus, saat kita terus mau untuk mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya, maka kita pun akan hidup serupa dengan dia setiap hari. Setiap hari kita mau dengar tuntunan Roh Kudus, mau mendengar suaranya, mau mendengar ajarannya, maka kita akan dituntun untuk hidup dengan tidak di dalam dusta, dan kita hidup dengan tidak bercela, dengan kekuatan daripada Roh Kudus, dengan kasih karunia-Nya yang kita pikir tidak mungkin, dia akan menolong kita untuk melakukannya. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil yang kekal itu perlu diberitakan, tidak disimpan. Injil yang kekal itu perlu disampaikan kepada semua yang diam di atas bumi, supaya semua tahu bahwa Injil damai sejahtera, Yesus yang datang ke bumi untuk menyelamatkan siapa saja yang mau untuk menerima dia dan percaya kepadanya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat
telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seruan ajakan untuk takut akan Elohim, memuliakan Elohim, tidak takut kepada hal-hal yang lain di bumi ini, tetapi hanya takut kepada Elohim, hanya memuliakan Dia karena telah tiba saat penghakiman. Dan sembahlah Dia, hanya Dia satu-satunya yang layak disembah. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tidak ada yang lain, penguasa yang lain yang kepadanya layak dimuliakan, hanya Dia, Elohim, yang telah menciptakan, menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Semua ada waktunya. Semua ada waktu di mana Babel yang sebelumnya, Babel adalah yang terbesar, negara, yang kota yang besar, yang memabukkan segala bangsa dengan segala anggur hawa nafsu cabulnya. Dan di sana dikatakan sudah rubuh Babel. Akan ada waktunya, semua yang kelihatan berkuasa, yang punya nama, yang sanggup untuk meruntuhkan bangsa-bangsa yang lain, akan ada waktunya semuanya bisa dirubuhkan, semuanya tunduk di bawah pemerintahan dan di bawah kekuasaan Elohim. Dan ini yang terjadi di ayat 8 yang kita baca, bahwa seorang malaikat lain, malaikat kedua yang menyusul, yang berkata sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Semua yang kelihatan besar, yang kelihatan jaya, akan ada waktunya untuk rubuh. Hanya Yesus satu-satunya, hanya Tuhan satu-satunya yang tidak akan pernah berubah. Dia adalah Alfa dan Omega. Sekuat apapun, sebesar apapun Babel, pada akhirnya runtuh, karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, ini yang kita lihat, patung dan binatang yang dimaksud adalah yang di Wahyu pasal 13 yang kita sudah baca kemarin, binatang yang serupa dengan macan tutul, yang bertanduk 10 dan berkepala 7, di mana di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, ini yang dituliskan di ayat 9 ini, bahwa jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu. Nah, patungnya kita sudah baca juga kemarin, bahwa di Wahyu 13 ayat yang ke-14 di situ, mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka dan oleh pedang namun tetap hidup itu. Nah, jangan sampai kita mau menyembah patung itu, jangan mau menyembah binatang itu dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya. Nah, kemarin juga sudah dituliskan bagaimana di situ dikatakan di ayat yang ke-16 ya, ayat ke-16 Wahyu pasal 13, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, kita berhati-hati di sini supaya kita tidak menerima tanda pada dahi atau tangan. Ini adalah pilihan nantinya. Di sini dikatakan di ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanda campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ini bagaimana di dalam tekanan
orang bisa melakukan apa saja. Kemarin dikatakan ya, saya baca kembali ini di ayat yang ke-17, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Wahyu 13 ayat 17. Jadi ada ancaman-ancaman kalau tidak memakai tanda yang dari binatang itu di dahi atau pada tangan kanannya, maka orang-orang itu tidak bisa membeli atau menjual selain daripada yang pakai tanda. Nah, karena ada ancaman, kadang orang atau kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya nanti membawa celaka lebih besar sekali. Jadi kita di sini dikatakan untuk terus teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, supaya yang tanda yang dipakai hanya yang seperti 144.000 orang itu, di mana di dahi mereka tertulis nama Elohim dan nama anak domba. Karena di sini kita lihat siang dan malam. Di sini ayat 11, asap api yang menyiksa itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Sudah diberitahu sekarang supaya kita berjaga-jaga nantinya. Ini belum ada, tetapi akan ada seperti yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Supaya kita berhati-hati, supaya kita berani berdiri teguh dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Di mana orang kadang untuk makanan, orang berani untuk menyerahkan nyawanya. Tetapi saat kita berdiri teguh dengan kepercayaan kepada Dia yang sudah membeli kita dengan darahnya, maka Dia yang akan membela kita, Dia yang akan menolong kita saat kita teguh berdiri di dalam kebenaran yang kita pegang. Sekalipun diancam seperti ini, tidak bisa membeli apa-apa, tidak bisa menjual apa-apa selain kalau pakai tanda itu. Kita sudah dapat pesannya hari ini untuk tahu saat tiba masa seperti itu, saya mau memilih yang mana. Apakah karena takut tidak makan, tidak minum, atau mempercayai bahwa saya berdiri teguh dengan kebenaran firman Tuhan dan makanan dan minuman. Saya bisa hidup bukan dari roti saja, seperti kata Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yesus. Ketekunan orang-orang kudus, tekun terus menghidupi firman-Nya setiap hari, tekun melakukan apa yang Dia perintahkan, sehingga dari hari ke hari kita semakin terbangun iman dan percaya kita, semakin terbangun keteguhan iman kita, sehingga apapun yang datang di depan kita yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita berani untuk berkata tidak. Kita berani dalam kesesakan sekalipun, kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita di dalam kesesakan dan tidak tergoyahkan untuk coba-coba melakukan yang lain yang kita tahu tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita yang akan menyertai kita nantinya di dalam kekekalan, dalam beristirahat nantinya. Ini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saat kita mati di dalam Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Dia ajarkan kepada kita, maka perbuatan itulah yang akan menyertai kita di dalam kekekalan nantinya. Tuaian di bumi ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilas sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan bumi pun dituailah. Penuaian di akhir zaman, dipakai kata penuaian,
saat gandum sudah matang untuk dituai, saatnya dipotong, dan ini pun dikatakan bahwa di bumi sudah tiba saatnya untuk dituai. Tuaian di bumi sudah masak, akan ada waktunya. Bapa melihat bahwa tuaian sudah masak untuk dituai, dan yang punya sabit di tangannya itu yang akan mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Dan ayat 16 dikatakan, dan bumi pun dituailah. Bersiap-siaplah, masa penuaian akan segera tiba, supaya saat masa itu datang kita dituai sesuai dengan kehendak Dia, kita hidup seturut dengan kehendaknya, dan kita bisa bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan semua orang-orang kudus lainnya di hadapan Dia yang menyembah dan memuji Dia siang dan malam, dengan nyanyian-nyanyian baru yang kita bisa ceritakan, yang kita bisa nyanyikan sesuai dengan perjalanan hidup kita bersama dengan Dia. Nyanyian baru yang tidak ada seorang lain pun yang bisa mempelajarinya, karena nyanyian itu dituliskan bersama-sama dengan Elohim, bersama dengan anak domba di dalam menjalani perjalanan hidup kita masing-masing. Ayat 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Elohim. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Semua ada waktunya, akan tiba waktunya di mana semua yang ada di atas bumi akan dituai. Di sini semuanya dikatakan tuaian di bumi sudah masak, bahkan di sini pohon-pohon, buah-buahan, pohon anggur dilihat sudah matang. Saat waktunya sudah tiba, yang mempunyai sabit di tangannya akan mengayunkan sabitnya, memotong pohon anggur, memotong, menuai semua yang ada di atas bumi. Mari kita bersiap-siap dan berjaga-jaga supaya saat waktunya tiba, penuaian itu tiba, kita didapati setia, kita didapati teguh, kita didapati seperti orang-orang yang tidak mencemarkan diri, tetap hidup dengan tidak bercela dan tidak terdapat dusta, supaya kita memuliakan Dia, Elohim, yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, yang mempercayakan penglihatannya kepada Rasul Yohanes untuk dituliskan dan kita baca bersama-sama, supaya kita mengerti dan kita mempersiapkan diri untuk hidup dalam keseharian, terus-menerus mengikuti kehendaknya, terus-menerus mengikuti teladan-teladan Yesus Kristus, dan melalui tuntunan Roh Kudus, melalui kasih karunia-Nya, Dia yang memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.